Sekaligus di sana karena setelah tari barong sudah mendekati waktunya makan siang, sekaligus setting makan siangnya di tempat pertunjukan tari barong. Nah, kemudian menuju ke Desa Adat Penglipuran ya. Setelah dari Desa Adat Penglipuran kan menuju ke pabrik pai susu. Nah, pabrik pai susunya ini insya Allah kita ganti pai kute. Untuk pai susunya kita bisa data dari bis saja. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin pesan pai susu, nanti kita bisa bantu. Mungkin Bapak Ibu ingin tahu bagaimana pai susu yang akan dibawa pulang, nanti saya bantu bawakan testernya. Jadi kita tidak berkunjung ke pabriknya, kita bisa datangkan testernya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu nikmati, artinya tetap jajanan pai susu yang akan Bapak Ibu jadikan sebagai oleh-oleh. Kanan Pak? Iya. Tetap yang fresh ya. Artinya sekarang meskipun Bapak Ibu sudah pesan, hari kedua besok sore ya itu baru diproses pesanannya, malamnya di packing baru dibawa ke hotel. Jadi paginya sudah Bapak Ibu bisa bawa, artinya masih fresh. Panji. Dalam? Belum. Oh bajre, ini bajre. Ini bajre. Di depan ini ada salah satu masjid yang ada di Bajre. Ya, sebelah kiri Bajre. Sini sudah masuk Bajre, Pak. Artinya sudah mendekati kunjungan ke Ponpes Bina Insani. Bajre. Oke. Jenengan share lokasi online aja, biar bisa dipantau pergerakan perjalanan jenengan. Oke. Oke, baik, siap. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk hari keduanya menuju ke Tanah Lot, menuju ke Joger, menuju ke Bodo Ulun Danu Beratan. Wisata terakhir yang Bapak Ibu kunjungi adalah Gilimanuk ya. Mudah-mudahan saja rencana kunjungan kita selama 3 hari 2 malam di Pulau Bali ini dipanggil lancar, selamat, aman ya. Tidak ada hambatan lagi, tidak ada gangguan selama di perjalanan, selama sampai hotel, selamat sampai di rumah masing-masing, sehat lahir batin. Ya, penuh keberkahan. Apa yang Bapak Ibu rencanakan tercapai sesuai dengan rencana ya. Amin ya robbal alamin. Saya awali dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam bahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, betul ya? Gimana kabar semuanya? Baik. Sehat, alhamdulillah. Bapak Ibu mohon maaf, di rumah itu menggunakan bahasa apa? Sunda. Bahasa Sunda. Kumaha damang. Alhamdulillah pangestu ya. Ada juga bahasa Jawa. Ya apa kabari? Ape alhamdulillah. Kalau dalam bahasa Bali menanyakan kabar itu kengken kabari. Kengken kabari Bapak Ibu, jawabannya beci. Beci itu maknanya baik. Beci bukan becek. Kalau becek kan habis hujan ya. Beci itu maknanya baik. Ya, kengken kabari Bapak Ibu semua. Beci. Kalau baik-baik, beci alhamdulillah ya. Mohon maaf Bapak Ibu, bahasa kengken kabar ini bahasa sehari-hari sesama kawan. Karena di sini mohon maaf, mungkin banyak yang lebih tua dari saya, ya tidak pantas, kurang sopan saya menggunakan bahasa kengken kabari. Tentunya ada bahasa yang lebih sopan, ada yang bahasa yang lebih halus. Punapi gatre. Punapi gatre Bapak Ibu. Punapi gatre. Oh, bukan becek-becek lagi jawabannya, menyesuaikan ya. Kalau kengken kabari bahasa pertanyaan untuk masalah kabar, jawabannya becek-becek. Kalau sudah punapi gatre bahasanya, jawabannya su. Su itu maknanya baik. Punapi gatre Bapak Ibu semua. Su alhamdulillah. Kalau kabarnya lagi baik-baik. Susu. Punapi gatre Bapak Ibu semua. Susu alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Kalau kabarnya lagi aman sangat baik-baik, bahasa kabarnya susu gede. Waduh. Gede itu maknanya besar, bukan waduh.
Gede itu maknanya besar. Gede itu maknanya amat dan sangat. Jadi kalau kabarnya amat sangat baik-baik, bahasa Balinya susu gede. Pun Nabi gatre Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes gitu. Subhanallah. Jadi kalau kabar lagi tidak baik bagaimana? Nah, kalau kabarnya lagi tidak baik tinggal menambah huruf A. A itu bahasa Bali maknanya tidak, su itu maknanya baik. Kalau tidak baik menjadi Asu. Astagfirullahaladzim. bilang asu, jangan oleh kanan kiri. Ya dibeli. Kalau lihat saya nggak apa-apa. Karena bahasa Bali asu itu maknanya tidak baik. Kalau cara Sunda asu itu apa? Anjing. Oh, binatang berkaki 3 ya? 4. Berkaki 3 kalau lagi pipis? Oh. Iya. Ya, kalau cara Bali asu itu maknanya tidak baik ya. Kalau asu sendiri yang dimaksud anjing dalam bahasa Bali cicing. Aduh. Loh kok aduh? Cicing itu bahasa Bali maknanya diam. Cara Sunda apa? Mohon maaf, cicing itu maknanya bukan diam. Cara Sunda cicing itu apa? Diam kan? Cara Bali maknanya anjing. Oh. Ya, nama binatang cicing bahasa Bali maknanya anjing. Ini perlu saya sampaikan dan juga perlu Bapak Ibu ketahui supaya ya tidak ada kesalahpahaman. Mungkin ada bahasa yang sama tapi maknanya berbeda-beda. Ya, mohon dipahami, mohon dimaklumi. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, orang yang terhormat bukannya orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Orang yang mulia bukannya orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Untuk itu yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati kepada Bapak Dekan, kepada Wakil Rektor, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, dan kepada Bapak Ibu semuanya, mahasiswa Universitas Islam Al-Ihya. Al-Ihya. Universitas Islam Al-Ihya. Unisa singkatannya. Dalam Unisa. Unisa, ya yang disingkat Unisa ya. Kalau misalkan saya sebut nama rombongan Unisa, Universitas Islam Al-Ihya. Yang mohon maaf, yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil pun tidak disebut nama. Insya Allah kita semuanya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Dan tidak terlupakan juga kepada Biro Perjalanan kita, Hardian Totur. Di sini ada Mas Danda dan juga Mas Al Rizky, ya. Bersama Hardian Totur, insya Allah nyaman di perjalanan, ramah dalam pelayanan. Dan juga tidak terlupakan juga kepada kru bis apa nih, Mahardika ya. Ada Pak Brekile sebagai driver. Profesor. Oh, Profesor Brekile. Dan juga co-driver Mas siapa? Mas Arif. Yang sama-sama kita banggakan, yang selalu terjaga, menjaga keamanan, menjaga kenyamanan, dan pastinya juga menjaga keselamatan kita semua, sehingga perjalanan Bapak Ibu dari Kuningan ya, Kuningan Jawa Tengah. Jawa Barat. Itu maksud saya baratnya Jawa Tengah. Jawa Barat. Perjalanan cukup jauh Bapak Ibu, kurang lebih 24 jam Bapak Ibu perjalanan dari Jawa Barat ke Pulau Bali. Alhamdulillah sudah sampai di Pulau Bali dengan selamat. Puji Tuhan, puji syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan niat baik Bapak Ibu datang ke Pulau Bali, kunjungan ke pondok pesantren, dan juga mungkin ada tujuan wisatanya juga, tetap ada niatan yang baik ya. Bapak Ibu hadir ke tempat-tempat wisata yang ada di Pulau Bali ini ya, sama dengan Bapak Ibu istilahnya apa ya, tadabur alam ya. Tadabur alam, melihat keindahan alam yang indah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan mudah-mudahan iman kita semua semakin bertambah. Dengan bertambahnya iman, kita berharap mudah-mudahan bertambah kebaikan, mudah-mudahan bertambah pahala keberkahannya juga. Amin ya rabbal alamin. Tidak terlupakan Bapak Ibu, sama-sama kita bersolawat, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semua, yang mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, yang insya Allah mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu keluarga besar Unisa. Ya, yang saya hormati, yang saya banggakan, sebelum saya melanjutkan cerita-cerita tentang Pulau Bali ini tidak lengkap kalau kita tidak saling mengenal ya. Perlu kenalan nggak? Oke, kata pepatah tak sayang maka Dibalik. oh terbalik. Tak kenal maka Saya. tak aruf kenalan. Betul, kenalan. Oke Bapak Ibu, dalam kesempatan yang berbahagia ini dengan rasa penuh persaudaraan ini izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama mau nama asli apa mau nama samaran? Nama malam. Nama malam. Nama malam. Nama siang dan nama malam. Nama malam. Oke lah, nama asli aja ya. Nama asli ini mohon maaf, ada yang panjang, ada yang pendek, pilih mana? Yang panjang, baik yang panjang sekali lagi mohon maaf. Ada yang besar, ada yang kecil, pilih mana? Besar. Neng Sherly Bentes. Yang besar, yang panjang gitu. Neng Sherly. Baiklah Bapak Ibu, nama lengkap saya Ahmad Daniel Lukian. Ahmad artinya orang yang terpuji. Daniel Lukian artinya kalau cara Jawa Daniel Lukian iku maknane wong sing rodok ganteng. Ganteng bahasa Balinya kentir. Jadi wong sing rodok kentir seperti bapak-bapak di sini kelihatannya. Ganteng-ganteng. Cantik bahasa Balinya jegek. Aduh. Jegek itu bahasa Bali maknanya cantik. Makanya gadis Bali dipanggil ge. Ge itu berasal dari kata jege. Jege maknanya cantik. Gadis Bali dipanggil ge. Kalau cara Sunda gadis Bali dipanggil apa? Neng. Ya sama dengan neng. Nong. Nok. Mungkin ya? Nok ya? Nok. Nok Cirebon, Nok Jawa. Kalau cara Sunda? Neng. Neneng, Kalau kakak perempuan? Oh, teteh. Ya. Kalau cara Bali, kakak laki-laki dipanggil Beli. Jadi panggil saja nama saya Beli Daniel. Karena nama panjangnya itu Ahmad Daniel Lukian bin Siratal Mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepanjangan ya. Kalau kepanjangan panggil saja Beli Daniel. Beli panggilan kakak laki-laki, ya Daniel nama saya. Kalau kakak perempuan dipanggil Mbok. Mbok itu panggilan kakak perempuan. Kalau cara Jawa, Mbok itu panggilan untuk siapa? Ibu. Nenek. Nenek. Nenek kalau cara Bali dadong. Dadong, biang, nini itu panggilan untuk nenek. Panggilan kakek peka. Ya, kalau ada orang yang sudah tua laki-laki dipanggil peka. Kalau tua perempuan dipanggil dadong atau biang Bapak Ibu. Nah, kemudian panggilan untuk ibu dipanggil aji kalau cara Bali. Jadi bapak itu dipanggil aji, sama dengan bape. Aji, bape panggilan untuk bapak. Kalau cara Sunda, bapak dipanggil apa? Bapak. Ya bapak, berarti nggak ada bahasa istilah khusus ya. Kalau cara Bali, bapak itu dipanggil bape atau aji. Ibu cara Bali dipanggil meme. Meme itu panggilan untuk ibu. Selamat Hari Ibu sama dengan Selamat Hari Meme kalau cara Bali, ya. Kalau cara Jawa ibu yang paling besar bude. Kalau cara Bali meme gede. Itu istilah bahasa-bahasa panggilan cara Bali supaya Bapak Ibu tahu ya, panggilan bapak apa, panggilan ibu apa gitu kan. Iya, kakak laki-laki, kakak perempuan dipanggil apa. Jadi kalau ada gadis yang sudah dewasa dipanggil mbok. Ya, mbok, nanti mereka akan menoleh dan menjawab mbe. Kenapa itu? Iya, mbok itu panggilan kakak perempuan cara Bali. Nah, kemudian saya ini karena saya anak pertama, jadi dipanggil Beli Wayan. Wayan itu, ya kenapa saya dipanggil Wayan? Anak pertama. Karena wajahnya lumayan. Wayan. Anak pertama, iya kentir. Wayan itu anak pertama, jadi dipanggil Wayahan, berasal dari kata wayahan Bapak Ibu. Atau anak pertama dipanggil Gede. Beli Gede. Bukan Beli Gede. Beli Gede. Ya Gede itu panggilan kakak pertama. Anak pertama juga dipanggil Putu. Ya kalau cara Jawa Putu itu panggilan untuk cucu. Kalau cara Bali Putu anak pertama. Putu ini berasal dari kata putra putri utama. Ya karena putra putri utama dipanggil Putu, Gede, Wayan, panggilan anak pertama Bapak Ibu. Anak kedua dipanggil Made.
Made ini berasal dari kata madye. Madye itu maknanya di tengah. Karena kata orang Bali 3 anak saja sudah cukup. Jadi anak kedua posisinya di tengah-tengah disebut madye. Nah kemudian dipanggil untuk nama anak berkembang menjadi Made. Anak kedua bisa juga dipanggil Kadek. Ya karena ada kakak, ada adik. Jadi Kadek ini berasal dari kata adik Bapak Ibu. Ya adik berkembang menjadi Kadek atau Made. Itu anak kedua. Jadi saya ini 6 saudara, laki semua Bapak Ibu. Jadi adik kedua saya ini dipanggil Made Dinul. Saya Daniel anak pertama, adik kedua saya Dinul. Kenapa saya Daniel sama Dinul? Karena beda kelahiran 1 tahun. Saya kelahiran 84, Dinul kelahiran 85. Saya bulan Desember, Dinul bulan Januari. Saya jam 11 malam lewat 45 menit, Dinul jam 12 lewat 5 menit. 1 tahun perbedaannya Bapak Ibu. Hah? Ya kata ibu saya seperti itu Pak. Iya 1 tahun jadinya. Intinya itu cuma 15 menit sebenarnya. Karena di akhir tahun ya, Desember ketemu Januari, 84 ketemu 85, 1 tahun kan? Iya 1 tahun ya kembar, Daniel sama Dinul. Adik ketiga saya dipanggil Nyoman. Ya Nyoman itu berasal dari kata Nom. Nom itu maknanya muda. Jadi anak yang paling muda ya nomor 3 yang disebut dengan Enom atau Nyoman atau Komang. Itu panggilan anak ketiga Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya kerabat, punya teman-teman yang berasal dari Bali yang bernama Nyoman, ya sudah pasti dia anak ketiga ya. Nah ketika lahir lagi adik saya nomor 4, ya kemudian dipanggillah Ketut. Ketut itu berasal dari kata kitut atau katut, dilahirkan lagi begitu Bapak Ibu, kelahiran lagi anak keempat, Katut. Jadi dipanggillah Ketut. Jadi setiap nama Ketut itu anak keempat Bapak Ibu. Jadi diputuskanlah ada 4 nama-nama anak-anak khas Bali, Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Kalau cara Sunda anak pertama dipanggil apa? Raya. Gak ada. Ada Apa? Sulung. Ya, anak kedua dipanggil Cikal. Kita disebutkan di namina ieu cikal Eva begitu. Ya itu kan cuma istilah aja ya. Tidak setiap anak pertama dipanggil cikal kan? Atau sulung kan? Ya cuman istilah saja. Kalau cara Bali setiap anak pertama dipanggil wayan. Setiap anak kedua dipanggil Made. Ya, setiap anak ketiga dipanggil Nyoman, anak keempat Ketut ya. Bapak Ibu tidak jauh lagi kita akan sama. Film? Oke, baik. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang berbahagia semuanya. Bahagia. Kurang lebih 3 menit lagi ya. Betul, 3 menit. Ini mohon keseriusan kita karena kebetulan setelah duhur itu ada persiapan kegiatan provinsi. Jadi pondok pesantren Bina Insya ini termasuk pondok pesantren yang dipercaya oleh pemerintah pusat ya, pemerintah provinsi. Jadi barangkali nanti kalau seandainya ada hal-hal yang soalnya semua seniornya itu jadi panitia Bu, ya, Pak, di sana tuh anak-anaknya. Jadi khawatir kurang maksimal katanya. Tapi kata saya itu mohon dimaksimalkan kegiatan kita di situ. Nah, setelah kegiatan kita sudah maksimal, kalau memang kita merasa udah puas, ya nanti kita komunikasi dengan Pak Yoman. Wayan Dania. Pertigaan depan Mbak ya? Udah. Pak Begele, pertigaan depan berarti. Kemudian sesuai dengan rencana, yang pertama kita kumpul dulu secara seremonial. Nanti setelah itu dibagi 4 kelompok. Nah, spanduk kita sudah ada, nanti minta dipasang. Kita maksimalkan sholat duhur di sini aja ya, di pondok ya. Gak apa-apa ya. Pilih sih keluar. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih.